Adam Silver boleh nggak ya gue minta tolong banget. Ini kan talent di NBA ini lagi luar biasa banyak yang bagus-bagus ya sekarang ya. Boleh nggak kalau spotnya dibanyakin buat All Star tahun depan deh, please. Ngobrol NBA episode 37 kalau nggak salah, harusnya benar 37. Udah hari Jumat sore jam 5, jam 6 malah, jam 6. Tapi gue nggak mungkin kalau gue hari ini nggak ngebahas tentang yang lagi cukup membuat pro dan kontra di sosial media sepanjang hari ini, karena pengumuman buat All Star Reserve, cadangan pemain-pemain All Star yang nanti terpilih, cadangannya udah keluar nih listnya hari ini. Dan banyak sekali komen-komen, DM di Instagram gue yang pro dan kontra itu. Gue sih dibawa enjoy aja. Gue selalu menilai bahwa semua yang terpilih ataupun yang tertinggal alias yang tidak terpilih tapi hampir, itu semuanya layak kok. Cuma memang Adam Silver boleh nggak ya gue minta tolong banget. Ini kan talent di NBA ini lagi luar biasa banyak yang bagus-bagus ya sekarang ya. Boleh nggak kalau spotnya dibanyakin buat All Star tahun depan deh, please. Dibanyakin, kalau nggak makin susah masuk All Star ya, karena talent-talentnya semuanya bagus-bagus. Sekarang masing-masing tim dikasih 12 jatah 12. Boleh nggak kalau mulai tahun depan jatahnya 15 gitu? Biar lebih enak lah. Walaupun kalau lu kasih jatah 15, pasti akan ada orang ke-16 yang kecewa, orang ke-17 yang kecewa. Tapi paling nggak, menurut gue, kalau mau 15, menurut gue akan lebih fair lah buat yang sekarang hampir masuk nih. Tadi mungkin makin banyak fans yang happy. Oke, gue nggak perlu berpanjang-panjang lagi. Again, di sini posisi gue netral. Gue sudah cukup happy karena SGA saya masuk dan terpilih akhirnya. Congrats buat SGA. Tapi untuk nama-nama yang lain sebenarnya gue tidak ada masalah. Tapi tetap perlu kita bahas satu persatu supaya fans yang menanyakan tadi di DM dan di Instagram, bro please dibahas, kenapa sih ini, kenapa nggak sih itu, kenapa sih ini. Oke lah, kita coba bahas satu persatu ya. Oke, gue mungkin sebutin nama-namanya yang terpilih menjadi cadangan All Star. Starternya kalian sudah tahu semua. Tapi kalau untuk pemain cadangannya yang terpilih adalah, gue baca satu persatu. Yang pertama adalah Bam Adebayo. Sangat-sangat layak Bam Adebayo ada di situ. Jaylen Brown, of course. Kita harus masukin Jaylen Brown, dan karena Boston Celtics ada di posisi 1, jadi layak lah ada dua pemain ya, Jason Tatum, Jaylen Brown. Itu udah duet yang menurut gue sangat-sangat layak ada di All Star tahun ini. DeMar DeRozan, gak enak banget muka gue yang kalah bercanda. Layak kok. Tapi nanti kita bahas lagi. DeMar DeRozan layak kok. Joel Embiid, of course, mungkin dia yang di posisi paling pertama sebagai orang ke-6 ya. Sebagai orang ke-6 itu ada Joel Embiid, dan menurut gue di wilayah satunya itu ada Ja Morant, itu yang meng-highlight cadangan All Star tahun ini. Oke, Joel Embiid. Paul George, ini nanti akan kita bahas juga, Paul George. Tapi tetap aja buat yang fans-fansnya Clippers pasti paham banget, terutama fans yang nonton secara detail game-gamenya Clippers tahun ini tanpa Kawhi yang terlalu banyak load management, yang injury-nya juga sangat-sangat misterius. Paul George itu bener-bener, gue nggak mau bilang meng-carry ya, tapi dia he's been special sepanjang musim, dan di musim-musim sebelumnya juga nggak terkecuali. Tapi musim ini Paul George juga mainnya gokil banget. Of course, setelah Paul George ada SGA. Saya tidak perlu berpanjang lebar, nanti kesannya saya narsis sekali. Tyrese Haliburton sudah layak dan sepantasnya dia ada di All Star tahun ini. Dialah yang akan menjadi fondasi kuatnya Pacers nih, bersama dengan Benedict Mathurin. Kedepannya yang akan bikin Pacers itu sangat-sangat menarik lagi setelah eranya siapa terakhir? Paul George ya. Gue percaya Hali nggak akan ada yang komplain kenapa dia bisa masuk All Star. Oke, and then ada Jrue Holiday. Jrue Holiday ini satu nama yang cukup
gue sih nggak masalah ya. Jrue Holiday adalah satu nama yang cukup menuai kontroversi dan banyak sekali muncul dalam komen-komen di berbagai account-account NBA. Kenapa ada nama Jrue Holiday di situ? Gue nanti akan bahas. Oke, selanjutnya adalah Jaren Jackson Jr. Ini juga nama yang banyak sekali muncul dengan pro dan kontranya di komen-komen di sosial media. Nanti kita bahas juga kenapa Jaren Jackson Jr. bisa masuk. Damian Lillard pasti tidak akan ada yang komplain. Sejak bulan apa kemarin? Januari Lillard gokil, man. Gokilnya luar biasa. Tapi Lillard sangat-sangat layak ada di situ. Lauri Markkanen sangat-sangat happy dia bisa masuk akhirnya dan terpilih mewakili Utah ya untuk tuan rumah. Jadi Utah nih nggak cuma jadi host aja, tapi ada perwakilannya. Lauri Markkanen sangat-sangat layak. So happy for him. Nggak ada yang gue nggak suka satu hal apapun dari Lauri Markkanen. Jadi sangat-sangat layak ada di situ. Ja Morant tadi gue udah bahas, dia yang akan meng-highlight sebagai leadernya dari cadangan-cadangan ini bersama Joel Embiid tadi. Julius Randle. Happy for Julius Randle. Bukan All-Star pertamanya, sudah berapa? 2 kali kalau nggak salah ya. 2 kali berarti. 2 apa 3? Gue lupa. Julius Randle 2 ya. Dan ada fans-fansnya New York Knicks yang tentunya happy banget, tapi ada juga fansnya yang merasakan ada nama yang seharusnya masuk juga, yaitu Jalen Brunson. Nanti kita bahas. Dan terakhir ada Domas. Hey. You know I'm a big fan of Domas. Setiap episode hampir selalu gue puji-puji nama Domas, dan gue berharap dia masuk All-Star, dan akhirnya dia masuk All-Star lagi. Ingat ya, bukan yang pertama, dia sudah pernah masuk, tapi sekarang dia masuk lagi dan sudah sangat layak dan sepantasnya dia ada di daftar ini. Ya gue sih nggak mau ambil terlalu pusing ya sebenarnya pemilihan ini nama-nama. Again, balik ke poin gue di awal tadi, please Adam Silver tolong dipertimbangkan buat tahun depan. Siapa tahu slot All-Star mau ditambahin, karena talent ini lagi NBA lagi nggak kekurangan talent, man. I mean, nama-nama kayak Paolo Banchero tahun depan itu mungkin juga udah jadi langganan All-Star, dan gue berharap ada wakil dari Orlando Magic. Mulai musim depan itu harus ada wakil dari Orlando Magic. Mau Banchero, mau Franz Wagner, bebas. Yang penting saya harap musim depan Orlando Magic gas lagi, ada perwakilannya di NBA All-Star. Oke. Yang menjadi perdebatan sepanjang hari ini, nama Jaren Jackson Jr. di-compare sama AD, of course. Banyak yang kecewa AD nggak masuk. Gue paham sekali dengan fans-fansnya Lakers yang kecewa dengan AD nggak masuk. Karena saya bukan ngefans sama Lakers, tapi ya saya juga sangat menyayangkan juga kenapa AD nggak masuk. Perdebatannya panjang, meliputi jumlah games misalnya. Oke, jumlah gamesnya sebenarnya AD sama Jaren Jackson Jr. itu ya bedanya dikit-dikit. Malah Zion kayaknya absennya lebih banyak, tapi karena dia terpilih jadi starter ya udah mau gimana. Kalau soal statistik itu jelas Anthony Davis menang di lebih banyak kategori sebenarnya daripada Jaren Jackson Jr. Nanti teman-teman coba lihat ya di kategori 9 Cats kategori, nanti coba teman-teman lihat. Yang pasti satu hal yang gue mau sampaikan adalah karena yang milih pemain-pemain cadangan ini tuh adalah pelatih ya, pelatih NBA, bukan satu pelatih loh, pelatih NBA. Kita harus menghargai setiap perspektif dari pelatih, karena menurut gue pelatih itu punya perspektif yang mungkin kita sebagai fans atau yang cuma hanya nonton gitu ya, itu pasti perspektifnya beda gitu. Jadi gua rasa ini bener-bener yang dipilih ini adalah yang diambil dari perspektif pelatih yang memperhitungkan hal-hal yang mungkin tidak terlihat di statistik atau terlihat di box score dan lain-lain. Gue percaya ini adalah keputusan yang terbaik walaupun menuai kontroversi, tapi ingat, perspektif pelatih itu kadang bisa jauh berbeda daripada kita yang hanya menggunakan eye test, melihat, menikmati, dan melihat berdasarkan angka-angka yang muncul aja. Jadi kita saling menghargai lah ya, kita saling menghargai. Oke, Jaren Jackson Jr. Tadi gue bilang dia layak ada di situ, walaupun AD juga layak banget. Tapi Jaren Jackson Jr. itu sejauh ini dia leading di posisi nomor 1 untuk kandidat Defensive Player of the Year. Jadi
Gua menghargai keputusan pelatih-pelatih ini untuk memasukkan unsur defense ini dalam menjadi poin plus banget ya. Dan hal ini juga berlaku buat Jrue Holiday. Karena next yang akan gue bahas adalah Jrue Holiday melawan James Harden. Oke, Jrue Holiday kenapa James Harden gak masuk? Sedangkan hampir semua kategori statistik James Harden itu juga menang daripada Jrue Holiday. Oke, balik lagi ke poin yang tadi. Performance dari tim itu juga pengaruh. Memphis melawan Lakers, Jaren Jackson Jr., Memphis klasemennya lagi di klasemennya lagi di atas, Lakers masih di bawah-bawah. Jadi bisa dipahami. Kalau Jrue Holiday dan James Harden, Milwaukee Bucks ada di urutan kedua. Sixers itu ada di urutan keberapa ya? Ketiga kalau nggak salah. Kalau nggak salah kalahnya sama sebenarnya, tapi Milwaukee Bucks ada di satu peringkat lebih atas daripada Sixers. Jadi kalau mau yang diperdebatkan seru sebenarnya James Harden lawan Jrue Holiday. Statistiknya hampir semua menang James Harden. Kalaupun James Harden ada yang kalah kayak steals misalnya, stealsnya cuma terpaut 0, sekian lah. Dan hal-hal lain juga kalau yang Harden kalah itu sebenarnya cuma terpautnya 0, sekian poin gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak. Tapi memang again ini bukan soal statistik aja. Gue mulai belepotan ini udah sore-sore. Bukan soal statistik aja dan pelatih ini membuktikan kenapa juga Holiday yang masuk. Ini membuktikan bahwa pelatih-pelatih ini sangat menakuti defense-nya Jrue Holiday. Dan itu poin plus yang sangat-sangat mereka hargai. Dan memang kalau kita lihat ya, tadi gue bilang perspektif pelatih itu berbeda-beda. Kalau mereka melihat defense ya lebih ngeri Jrue Holiday lah. Dan itu yang salah satu faktor yang menurut gue membuat Jrue Holiday layak ada di situ. Again, bisa diperdebatkan. Semua fans-fansnya Harden pasti punya justifikasi dan punya datanya masing-masing. Tapi perspektif pelatih mungkin berbeda dengan kita semua. Gue menghargai dengan keputusan mereka memasukkan Jaren Jackson Jr., Jrue Holiday, karena defense yang sangat-sangat mereka appreciate dan mereka takuti as a coach gitu ya. Oke. Yang terakhir, yang berikutnya adalah ada juga perdebatan antara PG dan juga Anthony Edwards. Ingat teman-teman di episode Ngobrol NBA yang gue membahas hot take gue bilang bahwa gue cukup pede, salah satu hot take gue Anthony Edwards harus masuk NBA All-Star tahun ini. Jadi teman-teman pasti paham betapa kecewanya gue Anthony Edwards nggak masuk tahun ini, tapi nggak apa-apa, dia masih muda, masih banyak tahun-tahun ke depan yang gue juga yakin dia sudah hampir banget ada di situ. Mungkin pelatih-pelatih juga agak sedikit ragu sebenarnya dengan pilihannya, tapi Anthony Edwards gue udah tinggal segini lagi, yakin gue dikit lagi dia akan masuk All-Star pasti tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Oke, Paul George memang sama Anthony Edwards ini angkanya bisa dibilang hampir mirip di semua kategori. Semua statistiknya tuh hampir mirip. Anthony Edwards itu points per game-nya rata-ratanya 2 poin apa berapa lebih tinggi daripada PG. Tapi apalah arti statistik again. Rekornya pun hampir sama, Clippers sama Minnesota. Jadi ini gue yakin keputusan yang sulit. Tapi kalau di soal availability-nya, Anthony Edwards itu main di 54 game sejauh ini kalau nggak salah ya, 54 game. PG baru bermain di 37 game, jadi ada perbedaan 17 game. Harusnya itu jadi nilai juga buat Anthony Edwards, tapi nggak apa-apa, saya juga nggak masalah kok dengan Paul George. Oke, yang berikutnya perdebatannya adalah Julius Randle dan Pascal Siakam. Pascal Siakam ini juga gokil. Sayangnya tidak dibarengi dengan rekor menang kalahnya Raptors yang masih cukup struggling di bawah-bawah. Dan Julius Randle juga bagus mainnya. Cuma Pascal Siakam ini statistiknya 25 points per game, 8 rebounds per game, 6 assists per game. Ini adalah season terbaiknya Pascal Siakam as a pro di NBA ini musim ini terbaiknya dia sebenarnya. Jadi gue cukup menyayangkan, tapi ya mau melihat rekor timnya juga ya jelek gitu, jadi mau gimana lagi, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Tadi gue udah bahas ya, Lauri Markkanen gue senang banget akhirnya bisa kepilih. Dan kalau ngomongin soal yang cedera sebenarnya sejauh ini hanya KD yang cedera ya. KD itu cederanya MCL kalau nggak salah ya, MCL, tapi mudah-mudahan dia bisa main. Kalaupun nanti KD nggak bisa main,
Ya mungkin nanti digantikan sama Siakam atau sama Harden, itu tergantung dari Adam Silver nanti milih replacementnya siapa ya. Ya mudah-mudahan sih KD bisa main lah. Gue berharap KD juga bisa main. Oke, gue mau apa ya? Apalagi yang perlu kita bahas ya? Ya namanya begitulah ya. Kita pasti kalau dikasih ini lo daftar yang bakal main jebret gitu, pasti akan ada pro dan kontra ya. NBA nggak bisa memuaskan semua pihak lah, gue yakin dan percaya itu, tapi tetap aja kita pasti akan menikmati All Star nanti seperti apa. Dan banyak nama-nama yang seharusnya masuk, bukan seharusnya masuk. Kalau gue ngomong seharusnya masuk itu berarti ada yang nggak layak masuk. Enggak, semua layak masuk, tapi kalaupun slotnya ditambahin nama-nama yang layak masuk sebenarnya yang pasti yang pertama Anthony Davis, yang kedua pasti ada Pascal Siakam, ada James Harden, ada Anthony Edwards, mudah-mudahan tahun depan udah masuk. Tapi nama-nama lain juga jangan dilupain loh, nama-nama kayak Jimmy Butler, kayak Trae Young, Devin Booker walaupun lagi cedera ya, De'Aaron Fox bro, De'Aaron Fox itu juga aduh sayang banget. Dan terakhir mungkin ya gue bilang Jalen Brunson itu bisa diargue antara siapa sih pemain terbaiknya di New York Knicks, apakah Julius Randle atau Jalen Brunson. Itu bisa diperdebatkan nanti. Fans-fansnya New York Knicks mungkin yang lebih sering nonton nanti bisa komen di kolom komentar ya. Tapi gue sih sebenarnya gue mau enjoy aja nanti All Star 2 minggu lagi. Gue nggak akan ngadain nobar juga nanti sama teman-teman. Nanti kita bahas ya, masih rahasia. Nanti kita bahas, kita pasti umumkan di Instagram kapan, di mananya. Yang pasti bakal seru banget karena tapi All Star-nya yang mau gue adain nobar itu yang hari Minggu ya, yang All Star Saturday Night yang ada dunk contest, 3-point contest dan lain. Kalau All Star Game nanti saya nggak bisa karena gue siaran nanti di video dan Champions nanti. Gue nontonnya dari studio sambil siaran. Oke, segitu aja ya guys hari Jumat nih. Kalau teman-teman kalau punya komentar apapun, ide bukan apa ya, opini-opini apapun, tenang aja, nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Kita di sini semua saling menghargai. Semua opini itu jangan kita serang. Pasti setiap fans punya perspektif yang berbeda-beda, punya angle yang berbeda-beda, dan kita sebagai sesama fans harus saling menghargai. Dan mau tulis apapun di kolom komen silahkan. Yang pasti tidak ada satupun nama-nama yang sudah terpilih tadi itu tidak ada yang tidak layak. Tidak ada yang tidak layak. Diperdebatkan silahkan, tapi tidak layak enggak. Solusinya cuma satu, Adam Silver slotnya ditambahin 14 kek, 15 kek mulai tahun depan. Oke ya, segitu aja ya. 2 minggu lagi bro All Star. Mudah-mudahan seru nih tahun ini ya. Tapi tetap excited gue. Oke, segitu aja episode membahas All Star Reserve di episode 37 ini. Please gue tunggu semua komen-komen dan pendapat opini teman-teman. Kita obrolin bareng di kolom komen ya. Have a nice weekend. Kita jumpa di episode Ngobrol NBA selanjutnya. I'm out.